Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya saya mengajak diri saya dan juga hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Begitu banyak, bahkan banyak sekali nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mencoba untuk menghitungnya berapa banyak nikmat yang sudah diberi oleh Allah, la tuhsuha, sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa tidak sanggup, Bapak Ibu yang terhormat? Hanya satu jawabannya, karena saking banyaknya nikmat karunia Allah itu. Oleh karenanya kewajiban kita adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Sehingga nanti di mahkamah pengadilan Allah kita akan mendapat satu predikat dari Allah, menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur, selalu melekat pada diri kita sampai di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Rabbmu memaklumkan, andai kata kita mensyukuri nikmat karunia Allah, la azidannakum, kami pasti akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan sebaliknya, andai kata kita mencoba untuk mengkufuri nikmat karunia Allah, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kewajiban kita bersyukur karena syukur itu sering dilalaikan oleh manusia. Padahal hakikatnya syukur itu kembali untuk diri kita sendiri. Ini penting kita sampaikan karena memang salah satu sifat manusia itu suka lalai. Sehingga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan bahwa ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Yang pertama adalah sehat wal afiat, dan yang kedua adalah waktu luang, al faragh. Terkadang kita diberi waktu luang, kita sukanya menunda. Nanti ajalah begitu, nanti. Ini sifat manusia.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini kita harus ingat-ingat terus, karena memang kewajiban kita adalah untuk saling mengingatkan akan diri kita dan mengingatkan akan saudara kita agar selamat sama-sama mengayomi dan langkah menuju surga Jannatun Naim sama-sama, jadi tidak sendiri. Jadi yang tahu mengajak kepada saudaranya agar bersyukur, karena syukur itu menguntungkan dirinya sendiri. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa apapun yang kita raih Bapak Ibu yang terhormat, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa sombong dan kita tidak menepuk dada. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kata Allah yang engkau miliki secara lahir, ya kita lihat bahwa yang ada di telapak kaki kita sampai di ujung rambut kita itu semuanya adalah dari Allah. Allah yang memberikan pendengaran, Allah yang memberikan penglihatan, Allah yang memberikan mata hati. Semuanya itu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pada tiap kali kajian kita selalu dan saling mengingatkan, terutama mengingat pada diri sendiri, agar kita selalu bersyukur, karena syukur itu untuk diri kita dan bukan untuk orang lain. Pada pembahasan kemarin kita sudah menyampaikan tentang satu hal yang menyangkut dosa besar, yaitu tentang berdusta atau pemimpin yang selalu menipu rakyatnya. Caranya dan realitanya mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Republik ini. Maka pada saat sekarang ini kita melihat bahkan akan membahas satu permasalahan yang sangat penting juga, masuk dalam al-kabair, masuk dalam dosa-dosa besar yang terkadang kita tidak merasa Bapak Ibu yang terhormat, yaitu tentang berlaku sombong. Ini. Setelah kemarin itu berbicara tentang 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah. Yang pertama adalah al-imamul adilu, pemimpin yang adil, tapi nyatanya itu suka berbohong dan suka menipu rakyat. Katanya memberikan jaminan tidak akan pernah naik itu BBM itu sampai akhir tahun. Ternyata tanggal 3 kemarin naik juga. Itu berarti dia berbohong. Itu tanggung jawabnya nanti sangat-sangat berat di hadapan Allah. Jangan dikira enteng. Oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kemarin yang sudah saya sampaikan juga, bahwa janganlah kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan lalai dari apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Allah sesungguhnya tidak akan pernah lalai Bapak Ibu yang terhormat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah akan lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai pada waktu mata mereka terbelalak. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Allah tunjukkan dosa dan kedzaliman yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi Allah tidak akan pernah tidur Bapak Ibu yang terhormat.
Nah itu kemarin. Dan kali ini tentang berlaku sombong. Padahal kita sama tahu bahwa sombong itu pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi sombong itu merupakan salah satu pakaiannya Allah dan manusia tidak boleh memakainya. Hanya iblis yang mengambil bahkan memproklamirkan dirinya sehingga dia keluar dari surga. Karena memang dia akan merampas haknya Allah. Itu peringatan yang tegas. Perilaku yang menolak kebenaran dan juga perilaku yang meremehkan manusia dengan anggapan kepandaiannya lebih hebat dan lebih tinggi derajatnya maupun pangkat jabatannya, maka ini tidak boleh sama sekali Bapak Ibu yang terhormat. Sombong pada prinsip dasarnya itu diklarifikasi atau diklasifikasikan atau dibagi menjadi 3 kelompok. Yang paling berat itu adalah sombong terhadap Allah. Yang kedua, sombong kepada Rasulullah dan juga kebenaran yang dibawanya. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sombongnya menolak. Dan yang ketiga adalah sombong terhadap manusia. Jadi kalau dosa yang sudah kita bahas, dosa kepada manusia, itu sangat berat rasanya. Kalau pada saat kita meninggal dunia sementara kita belum saling memaafkan, itu akan sampai pada hari kiamat dan akan dituntut di sana. Sementara dosa kepada Allah, semenjak kita di dunia ini sadar dan bertobat kepada Allah, maka innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, dan pasti itu Allah itu sangat senang manakala hambanya bertobat, memohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Tapi kalau kesalahan dan dosa itu menyangkut dengan sesama manusia, maka inilah teramat berat. Kenapa? Kita harus minta maaf dan juga minta direlakan kepada orang-orang yang kita sakiti, yang kita dolimi, yang kita ambil haknya. Unsur-unsur yang dapat menimbulkan kesombongan Bapak Ibu yang terhormat itu beraneka macam ragamnya. Gitu. Jadi sombong itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Jadi mereka yang sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran dan juga meremehkan kepada sesama manusia. Kenapa orang bisa berbuat sombong? Ini beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi sombong. Yang pertama karena ilmunya, karena kecerdasannya, kepinterannya, sehingga dengan itu tanpa dia sadari itu dia meremehkan orang lain dan menganggap dirinya paling tahu, paling hebat, paling cerdas. Gitu. Yang kedua karena hartanya. Orang cenderung menjadi sombong itu karena memiliki harta yang banyak, seakan-akan dia tidak membutuhkan orang lain. Kalau dia tidak membutuhkan orang lain, apa bisa dia mengerjakan urusan perabot rumah tangganya sendiri, mencuci sendiri, nyapu sendiri? Tidak mungkin. Itu buntu sangat membutuhkan asisten rumah tangga tentunya. Itu salah satu faktor. Jadi dia tidak bisa dengan kekayaan itu sehingga seenaknya saja meremehkan orang lain atau asisten rumah tangganya. Yang ketiga karena kekuasaannya Bapak Ibu yang terhormat. Kekuasaan, kekuatan, kan gitu.
Di samping itu juga ada karena memiliki kegantengan, ketampanan, kecantikan, punya pengikut yang banyak, punya keluarga yang besar. Kemudian dari juga faktor keturunan Bapak Ibu yang terhormat. Gitu. Dan itu memang terjadi di zaman jahiliyah itu seperti itu. Ya, membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Dan itu disaksikan dan dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menasehati sahabatnya dengan mengatakan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi Nabi mempunyai kewajiban untuk menasehati sahabatnya bahwa tidak lebih mulia orang Arab dengan orang ajam atau orang yang bukan Arab. Illa bitaqwa, kecuali ketakwaannya. Nabi lalu membacakan ayat di Al-Hujurat ke-49 pada ayat yang ke-13. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini yang menjadi pedoman kita Bapak Ibu yang terhormat. Tanpa itu kita akan berbuat seenaknya. Tanpa kita sadari juga kita berbuat sombong dari segi ibadah. Merasa kita ibadah paling sempurna, paling benar. Menyalahkan orang lain. Kalau mau menasehati dan mengajak kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak dan nasihat yang sopan, yang santun, yang bijak, sehingga tidak menyakiti. Kita juga tidak menyalahkan guru-guru kita dulu pada saat kita di dinia itu mengajarkan, lalu kita temukan hal-hal yang baru, hal-hal yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Maka apa yang kita harus lakukan? Ya kita berdoa mudah-mudahan diampuni oleh Allah guru-guru kita yang mengajarkan ilmu dan pemahaman agama di awal. Tidak serta-merta kita menghujat. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beberapa faktor membuat orang menjadi sombong itu di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar itu yang pertama karena ilmu, kecerdasannya. Karena ibadah dan amal solehnya. Karena keturunannya. Karena kecantikannya. Ini faktor-faktor yang menunjang seseorang itu bisa berbuat sombong. Karena kekayaannya. Karena kekuasaan dan kekuatan, karena keluarga merasa darah biru dan lain sebagainya, yang lain darah hitam semua kan gitu. Keluarga dan mempunyai pengikut yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar itu ada 3. Ilmu atau kecerdasannya, harta dan kekuasaan. Sementara Fir'aun itu memiliki semuanya. Harta punya, ilmu punya, kekuasaan punya. Segala-galanya itu dimiliki Fir'aun sehingga dia dengan tegas mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Beda dengan iblis. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Nanti pada ayat yang ke-34 dari surat Al-Baqarah itu ada kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 12. Bagaimana sikap iblis itu dengan kesombongannya. Sementara manusia ya ditunjukkan atau dibuktikan oleh Fir'aun. Kan begitu. Berbeda dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Gitu. Nabi Sulaiman itu diberi kerajaan, diberi kekuasaan, diberi ketampanan, kemudian juga diberi harta. Tapi yang keluar dari lisannya Nabi Sulaiman alaihi salam dengan mendapatkan semuanya, itu kalimat yang indah yang dilukiskan oleh Allah di surat ke-27 pada ayat yang ke-40. Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah nikmat karunia dari Rabbku. Nah, ini yang harus kita belajar. Jadi kalau kita meniru
Fir'aun dengan kecongkakan ana rabbukumul a'la, sementara Nabiullah Sulaiman alaihi salam itu dengan kalimat yang sangat indah. Segalanya punya Sulaiman itu, akan tetapi keluar dari lisan Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia dari Robku. Jadi sangat-sangat indah Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya yang menjadi cilaka kalau orang kaya sombong itu mungkin bisa wajar meskipun bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah miskin lalu sombong itu kan terbalik, dunia rasanya sudah terbalik. Akibat dari kesombongan inilah Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dinyatakan Allah di dalam surat yang ke-39 ayat yang ke-60, alaisa fi jahannama mathwal mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam itu sebagai tempat bagi apa? Bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Surat 39. Jadi orang sombong itu tempatnya di neraka. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita pada surat An-Nahl, surat ke-16 ayat yang ke-29. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Ke-16 ayat yang ke-29, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kata Allah, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu berada. Kamu masuk di sana karena di sana tempat berkumpulnya orang-orang yang sombong. Gitu. Lalu ada lagi dilanjutkan pada ayat yang tadi 29, ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-23. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang tersirat, apa-apa yang masih dirahasiakan di dalam diri kita, di dalam dada kita. Dan juga Allah sangat mengetahui apa-apa yang kita transparankan, kita lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak akan pernah menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu yang terhormat, kesombongan seseorang itu dapat menyebabkan seseorang menolak dan mengingkari kebenaran. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, itu dia menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia. Al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Meremehkan manusia, gitu. Menyepelekan orang, kan gitu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pada ayat berikutnya, yaitu kesombongan seseorang menyebabkan seseorang menolak dan mengingkari kebenaran sebagai apa yang sudah kita sampaikan tertera pada surat Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke-34. Kalau ayat sebelumnya yaitu kisah tentang Allah menciptakan khalifah, itu pada ayat yang ke-30. Tapi ayat 34 ini Allah sampaikan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini perintah Allah kepada malaikat agar sujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan, bukan sujud sebagai tanda beribadah kepada Adam. Sebagai tanda penghormatan dan juga sebagai tanda taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sujudlah para malaikat itu, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia takabur, dan dia termasuk orang-orang kafir. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 34 junto ayat Al-A'raf ayat 12. Iblis mengatakan tatkala Allah perintahkan illa iblis, kecuali iblis, dia enggan dan menyombongkan diri. Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud padahal ini perintah dariku? Dia mengatakan qala ana khairu min. Sesungguhnya saya ini lebih baik daripada dia, Adam. Alasannya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-12. Ini yang menyebabkan iblis itu keluar dari dalam surga dan menjadi penghuni neraka itu ada dua hal, Bapak Ibu yang terhormat. Yang pertama, dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lebih dahsyat lagi, dia memberikan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lebih baik daripada dia Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari nar, dari api, dan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi menurut versinya iblis, api itu lebih mulia proses kejadian menjadi iblis, sementara Adam itu dari tanah, tanah ini diinjak jadi tanah itu lebih hina, sehingga tidak patut saya sujud kepada Adam. Padahal sujud itu bukan sebagai ibadah atau sebagai menyembah, akan tetapi dia ingkar, dia tidak patuh atas perintah Allah. Dan yang kedua, dia memberikan alasan. Itu Bapak Ibu yang terhormat. Dia merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lainnya. Meskipun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menasihati kita kembali pada surat yang ke-31 pada ayat yang ke-7. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Naudzubillah min dalik. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka kami beri kabar, gembiralah dia dengan azab yang pedih. Disampaikan bahwa kesombongan di dunia ini hanya sesaat, sementara nanti ada azab Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sombong itu, bahwa ada azab Allah yang sangat-sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada surat Al-Baqarah ayat 87. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Al-Baqarah surat yang kedua pada ayat yang ke-87. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, Taurat,
kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran. Artinya bukti kebenaran itu berupa mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami perkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan lalu kamu menyombongkan diri? Maka berapa orang di antara mereka kamu dustakan, berapa orang lain yang kamu bunuh. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dari orang-orang yang sombong ini, dia akan berbuat seenaknya saja, semaunya hawa nafsu, sehingga dia merasa bahwa dialah yang berkuasa, dia yang mempunyai backing begitu banyak gitu, sehingga dia bisa mengatur semuanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau Allah hinakan itu maka sekejap itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat Al-A'raf ayat 146 itu Allah mengatakan, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar itu, dan juga dari tanda-tanda kekuasaanku itu. Maka mereka jika melihat tiap-tiap ayatku mereka tidak beriman kepadanya. Jadi sombong itu salah satunya ciri dalam ayat ini. Mereka mendengar, melihat, membacakan ayat Allah, akan tapi mereka tidak beriman. Jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Jadi mengajak kepada kebaikan, tapi mereka enggan untuk mengikutinya. Akan tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Seperti yang kita lihat dan kita saksikan sekarang ini. Sudah sesat, sudah salah, sudah ini, itu, dan sebagainya. Masih banyak juga pendukungnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kayaknya dunia ini sudah terbalik. Yang demikian itu kata Allah adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka selalu lalai daripadanya. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga sombong. Di samping beberapa ayat di atas berkenaan dengan perlakuan sombong ini merupakan salah satu dosa besar, juga terdapat beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengingatkan kepada kita bahwa siksa teramat pedih yang diberikan kepada orang-orang yang sombong itu kelak diterima di akhirat. Karena umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman itu tidak akan diazab, tapi hanya sekedar diberi peringatan. Karena azab Allah buat umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti di akhirat. Itu salah satu keistimewaan dari umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diazab, meskipun dosa kemaksiatannya jadi membunuh, menyiksa, menipu, berjudi, tidak tanggung-tanggung itu ya. Hasil judi itu uang miliaran gitu. Tapi kalau Allah muliakan ya tetap awet. Tapi kalau Allah hinakan akan ditampakkan. Kan gitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan siksaan yang teramat pedih buat umatnya, karena itu Rasulullah sayang sama kita. Gitu. Kalau tidak sayang sama kita, sudah barang tentu tidak disampaikan kepada kita. Salah satu nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, la yadkhulul jannah ahadum fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang mempunyai sifat sombong di hatinya, meskipun mithqala dzarratin min kibrin, semisal biji zarrah gitu, sebesar biji atom yang masih melekat di hatinya. Padahal kita ini kan bukan melekat kan, kita ini manusia. Kalau kita ini tidak pernah berbuat salah, kita tidak pernah berbuat sombong, itu justru malah terbalik. Kalau melekat tidak pernah. Kalau manusia, dengan kajian ini ya kita banyak mohon ampun kepada Allah, dengan banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan kesombongan yang menimbulkan dosa-dosa itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat istighfar kita. Ya, mudah-mudahan. Jadi membiasakan diri untuk tawadhu, rendah hati, dan itu salah satu ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu di surat Al-Furqan ayat yang ke-63 itu demikian. Jadi ibadur rahman itu salah satu cirinya adalah hamba yang selalu taat patuh pada nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita Bapak Ibu yang terhormat. Jadi salah satu hamba yang mendapat predikat dari Allah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu salah satunya adalah mereka orang-orang yang taat atas nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu salah satu cirinya yang kita bisa lihat. Tapi kalau membangkang ya dia merasa dirinya lebih bagus, lebih hebat dan lain sebagainya. Tapi juga Allah itu maha pengampun. Manakala menjelang kematiannya, pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang taubat. Kalau taubat sudah nyawa di kerongkongan, sudah di tenggorokan ini, itu sudah tidak berfungsi lagi. Saat-saat sekarang ini, kalau kita bertobat kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, insya Allah kita akan diterima tobat kita, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang Bapak Ibu yang terhormat. Allah itu sangat senang. Kita harus yakin dan kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang manakala hambanya memohon ampun kepadanya. Dan gitu. Meskipun dengan tegas Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah. Gitu. Ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ya. Tidak akan masuk surga seseorang yang mempunyai sifat sombong di hatinya meskipun hanya sebesar biji atom. Itu satu peringatan tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar segera kita sikapi Bapak Ibu yang terhormat. Sebelum mati menjemput kita, kita punya waktu luang untuk memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sampai dosa ini dihambur-hamburkan, diceritai kepada yang lain. Tapi cukup mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdua saja dengan Allah. Ya Allah, hamba-Mu dulu bergerimang di lembah hitam, melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa besar. Gitu. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada manusia, apalagi disampaikannya dengan kesombongan. Saya dulu masih muda, itu minuman keras itu berapa krat saja itu saya habisi, itu biasa. Naudzubillah min dzalik. Padahal itu maksiat, dosa besar kok menjadi bangga. Nah, itu tidak boleh. Itu satu contoh. Begitu pula mengikuti dosa-dosa yang lain juga tidak boleh diceritakan. Kan gitu. Allah sendiri menutupi aib itu. Nah, yang bersangkutan sendiri membuka aibnya sendiri. Tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh syariat. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Allah taala al-'adamatu izari wal kibriya'u
ridai famanna za'ani fihi mal alqaituhu finnar, rawahu Muslim. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemegahan itu sarungku, kata Allah, dan kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang menarik salah satu dari keduanya, niscaya akan aku limpahkan atau akan aku lemparkan ke dalam neraka. Jadi sombong itu sarungnya dan juga selendangnya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya, ma min rajulun yakhtalu fi misyatihi wa yata'adamu fi nafsihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tiada seorang pun berjalan dengan sombong dan menyombongkan dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dengan mendapatkan kemurkaan Allah. Allah murka, nanti jumpa itu Allah sangat murka. Maka sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jauhilah dosa-dosa sombong ini supaya kita tidak dimurkai Allah. Syukur-syukur kalau nanti kita sebelum berjumpa dengan Allah kita sudah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadis terakhir dari kitab ini, Bapak Ibu yang terhormat, salasatun yadkhulunan nar amiru musallitun. Dhalim yang dimaksudkan di sini. Wa ghaniyun la yu'addil zakat wa faqirun fakhurun. Ada 3 golongan yang akan masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 3 golongan itu, yang pertama amiru musallatun atau amirun dhalimun, penguasa yang lalim, penguasa yang dolim. Kemudian yang kedua orang kaya yang enggan mengeluarkan zakatnya. Padahal zakat itu wajib. Zakat saja dia tidak mengeluarkannya, apalagi yang bersifat sunnah. Ya, infak sodakoh itu. Padahal zakat itu wajib. Dan orang fakir yang sombong. Maka di awal tadi saya katakan orang kaya yang menjadi faktor salah satunya membuat dia jadi sombong itu ya masih secara manusia orang kaya sombong ya wajar. Tapi nek nggak wajar itu ya sudah miskin sombong lagi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita Bapak Ibu yang terhormat dari sifat sombong. Ya, mudah-mudahan kalau begitu melakukannya bahkan sadar ya, itu segera mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini akan diselamatkan oleh Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini. Syukur-syukur nanti pada saat kita menghadap kepada Allah sudah tidak lagi membawa beban noda dan dosa. Itu kita berharap optimis hidup dalam dunia ini demikian. Kira-kira ada yang bertanya, monggo saya sampaikan. Saya beri kesempatan untuk bertanya karena ini masih pada kesempatan bulan depan baru kita akan sampaikan lagi. Mudah-mudahan bisa waktunya terpenuhi. Monggo saya persilakan. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya atau bertanya yang lain juga boleh. Tidak seharus pada bab ini. Monggo, fadhal. Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Itu ada 2 kata Rasulullah, yaitu menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan juga meremehkan sesama manusia.
Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan kesimpulan dari pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong ini. Mudah-mudahan Allah menyadarkan kita agar sebelum kita meninggalkan dunia ini kita terlebih dahulu bertobat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua tobat hambanya yang tulus ikhlas kembali menyesalkan semua perbuatan-perbuatan masa lalunya. Digantinya dengan amal-amal yang soleh, karena amal yang soleh itu dapat menolongnya pada saat berhadapan di mahkamah pengadilan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita di dunia ini dan kemudahan pada saat kita berada di alam kubur dan kemudahan pada saat di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.